Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Olahraga memang kerap dianggap sebagai kegiatan yang kurang menyenangkan dan membosankan. Padahal olahraga yang dilakukan secara teratur bermanfaat untuk mencegah penyakit dan membuat tubuh lebih bugar. Salam olahraga sehat selalu, jangan biarkan badan kita letoy. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Let's go. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajaran. Kita harus tahu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Tujuan yang kedua yaitu adalah bisa mendeskripsikan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat. Jadi yang berikutnya tujuannya yaitu mempraktekkan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat, serta mempraktekkan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat. Adapun gerakan dominan senam ketangkasan, yang pertama adalah berlari dan melompat ya. Jadi di samping itu ada gerakan berlari ya, gerakan berlari dan melompat yang mana alat yang digunakan yaitu diantaranya ada matras bisa sebagai pengganti ataupun bak pasir ya, bak pasir, tapi karena di sekolah kita dulu juga punya bak pasir tapi karena sudah tertutup dengan bangunan yang baru, kita menggunakan sebagai penggantinya yaitu menggunakan matras. Yang kedua adalah meloncat dan menggantung. Jadi alat yang digunakan itu adalah besi ya. Besi ini kalau kita lihat di sekolah kita itu ada di lapangan 2. Yang berikutnya adalah meloncat dan mengayun ya. Jadi ini ketika biasanya kalau kami di sekolah setelah praktek ya, praktek kita keseimbangan, kita loncat dan mengayunkan badan kita di papan gantung ataupun tiang gantung. Nanti akan saya contohkan beberapa videonya ya, tidak secara keseluruhan. Jadi saya beberapa contoh saja yang akan saya praktekkan nanti. Yang berikutnya berjalan dan meniti ya. Ya ini berjalan meniti kalau di sekolah kami itu menggunakan besi ya. Kurang lebih 4 dim kalau nggak keliru ya. 4 atau 5 dim gitu. Jadi panjangnya 3 meter 40. Ada yang pendek dan ada yang tinggi. Jadi kalau kelas yang pendek itu biasanya digunakan oleh kelas 1, 2, 3. Kalau yang tinggi itu biasanya digunakan 4, 5, 6. Tergantung keberanian. Ya, tergantung keberanian kita belajar meniti. Nah, ini adalah gambar ya. Dia perhatikan gambar. Kalau kita melakukan keseimbangan atau meniti, tangan itu harus seperti orang mau terbang. Perhatikan di gambar. Kalau tangan kita rapat itu mudah jatuh. Fungsinya apa? Mengimbangi. Kalau kita mau jatuh ke kanan, gerakan tangan dan kiri kita tuh mengimbangi agar badan kita bisa seimbang. Berikutnya adalah menekuk dan mendarat. Dan ini biasanya dilakukan ketika kita loncat jauh ya. Loncat jauh, maka tumpuan terakhir ataupun ketika kita jatuh itu adalah pasti ada tekukan ya. Tekukan seperti ini ketika kita loncat di matras.
Berikutnya adalah keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Jadi yang pertama adalah berlari dan melompati peti lompat. Perhatikan gambar ya, gambar di ini. Alat yang digunakan itu adalah ada matras, ada peti lompat. Nah, misalkan di rumah kita tidak punya alat itu, ya, tidak punya alat itu, maka kita bisa menggunakan alat seadanya, misalkan kursi, ya, kursi yang mirip ya dengan seperti di gambar itu. Kalau saya sendiri pernah mempraktekkan itu menggunakan alat tempat duduk ya. Insya Allah nanti akan saya lampirkan atau saya tampilkan gambarnya. Itu menggunakan alat tempat duduk yang ada di taman sekolah atau menggunakan sound ya, sound yang ada di kelas itu. Saya yakin siswa-siswi yang ada di SD itu paham untuk itu. Sound yang seperti apa. Terus berikutnya adalah melompati kuda-kuda lompat. Jadi hampir sama, alatnya hampir sama, bisa menggunakan alat yang sama, cuman peragaannya itu beda sedikit ya. Nanti kalian bisa contoh di gambar, lalu melakukan praktek di rumah masing-masing. Jika olahraga paling mudah adalah lari, maka ibadah paling mudah adalah zikir. Jangan patah semangat, terus berolahraga. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.